Jadi kalau dikatakan kosmetik itu, kalau bahasa kami dekorasi kota ya. Dekorasi kota itu penting. Karena kita ini ibu kota negara. Hari ini sudah cantik, harus jauh lebih cantik. Harapan masyarakat Jakarta tuh lebih sebenarnya. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Politik. Bahwa tidak hanya persoalan pos-pos anggaran umum ya, yang sifatnya pembangunan. Bahkan dana bansos pun itu diatur. Kapan harus diserahkan, berapa anggarannya, data based on by name by address, itu semua diatur. Nggak sembarangan gitu loh. Pemerintah itu melaksanakan kegiatan kerja. Dan kembali saya katakan tadi bahwa persoalan kritikan kenapa normalisasi tidak ada, pengurukan tidak ada, ya cek dulu ada anggarannya nggak. Kalau nggak ada anggarannya, kenapa ditanya? Nggak boleh nanya yang nggak ada di APBD. Yang salah itu kalau kemudian ada anggarannya, Pak Anies tidak laksanakan, itu salah. Itu jelas pasti jadi pertanyaan BPK. Gitu loh. Kenapa nggak dilaksanakan? Itu. Kalau dikatakan bahwa anggaran APBD DKI kan besar sekali, betul besar sekali. Nah, persoalan kemudian hari ini adalah tepat sasaran apa tidak. Kalau hari ini kemudian PSI mengatakan bahwa banyak dibuang-buang kan untuk hal yang bersifat kosmetik, jangan salah loh. Jakarta ini perlu persoalan kosmetik. Ini Jakarta. Hari ini malah saya bilang Jakarta masih kurang cantik, perlu dipercantik lagi. Jadi kalau dikatakan kosmetik itu, kalau bahasa kami dekorasi kota ya. Dekorasi kota itu penting. Karena kita ini ibu kota negara. Hari ini sudah cantik, harus jauh lebih cantik. Harapan masyarakat Jakarta tuh lebih sebenarnya. Kita berharap Pak Anies ke depan juga, ya artinya dalam 1 tahun ini, persoalan kosmetik tadi yang disampaikan oleh Bro Ketum Giring harus lebih. Gitu. Jadi kalau hari ini saja Bro Ketum Giring mengatakan bahwa hal yang bersifat kosmetik ngedandanin Jakarta itu penting loh. Ya, terus maunya Jakarta kayak gimana? Berantakan, amburadul gitu. Ya nggak bisa gitu dong. Ya harus didandanin Jakarta ini. Ya, makanya kan kita alhamdulillah kemarin waktu masih Pak Jokowi ya, kan Sudirman dirapihin, bener nggak? Tamrin dirapihin. Wah, ada MRT, ngerti ya? Di luar negeri udah basi bro, bener nggak? Di Jakarta kita, tapi at least Pak Jokowi sudah menjawab itu. Wah, ada keinginan masyarakat milenial hari ini yang kemudian terus membanding-bandingkan, kok kami gini sih, di luar negeri gini, di luar negeri gitu. Sudah diwujudkan waktu itu oleh Pak Jokowi. Luar biasa loh. Kita yang tinggal di Jakarta kan berasa bener perubahannya. Gitu. Dan hari ini pun saya kira Pak Anies juga sudah melakukan banyak hal. Kan pembangunan itu ada 2 sifatnya, Bos. Ada pembangunan fisik, ada pembangunan sosial. Pembangunan sosial itu pembangunan manusia juga termasuk di dalamnya. Yang tidak kelihatan, ngerti gak? Yeah. Gitu loh. Misalnya BLK, itu kan tidak kelihatan. Yang kelihatan tuh kalau kita bangun jembatan, bangun jalan, ya kan? Bangun gedung, itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan kan sebenarnya ada juga. Nah, tinggal yang mana prioritas, mau membangun manusianya dulu atau mau bangun fisiknya dulu gitu. Sekarang kayak program anggaran subsidi. Itu kan tidak kelihatan. Tapi itu kan membangun manusianya, membangun kesejahteraan. Ada yang disebut dengan bantuan pangan non tunai misalnya. Ada yang dulu kita kenal dengan BLT, bantuan langsung. Itu kan membangun manusianya, membangun kesejahteraan manusianya. Jadi pembangunan itu tidak selalu bangun gedung, tidak selalu, enggak. Masyarakatnya yang dibangun gitu, ekonominya dibangun. Ekonomi dibangun kan nggak kelihatan. Karena hanya yang berputar itu hanya anggarannya saja. Kita tidak lihat ada gedung, kita tidak ada jembatan gitu. Nah, mungkin Pak Anies fokusnya ke situ, mungkin ya. Gitu loh. Nah, makanya kita sebagai pemimpin partai wajib mengkritik. Tapi ingat waktu, kapan, dan bagaimana mengkritik. Gitu loh. Jangankan gubernur, Pak. Seorang kepala desa pun kalau kita mengkritik kan juga harus santun. Gitu loh. Apalagi ini gubernur DKI yang katanya orang kedudukannya setara menteri. Gitu. Nah, seperti itulah. Tapi apapun ceritanya, saya thank you banget buat Bro Ketum Giring atas segala pikiran-pikirannya tentang Jakarta. Ke depan juga kita berharap agar pemuda-pemuda, saya selaku ketua DPP PAN bidang pemuda dan olahraga, ya saya juga berharap pemuda-pemuda seperti Bro Ketum Giring juga terus menjadi garda terdepan dalam rangka mengawal gitu kan pembangunan di negara ini, khususnya di Jakarta yang menjadi etalase Indonesia di mata dunia. Jangan
Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.